Pemirsa, per 2 Januari lalu Kementerian Perhubungan membekukan rute penerbangan AirAsia Indonesia dari Surabaya ke Singapura. Lalu apakah pembekuan rute ini memang karena kelalaian dari pihak AirAsia atau kesengajaan? Kita akan langsung bergabung melalui saluran telepon dengan pengamat penerbangan Kapten Sarjono. Halo, selamat sore Kapten Sarjono. Selamat sore. Ya, Kapten, jadi untuk saat ini Kementerian Perhubungan sudah membekukan rute penerbangan untuk AirAsia dari Surabaya, Singapura maupun sebaliknya. Apakah langkah ini menurut Anda adalah langkah yang tepat? Ya, sementara pertanyaannya ini dulu. Kenapa dibekukan? Kalau penyebabnya adalah terjadinya kecelakaan di rute tersebut, ya seharusnya rute tersebut tidak diterbangi oleh siapapun. Jika alasannya adalah pelanggaran waktu operasional, Cap? Kalau pelanggaran operasional dan kalau apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi itu benar bahwa AirAsia terbang tanpa izin, harusnya bukan cuma rute itu, seluruh rute AirAsia dibekukan. Nah, ini kan terlalu cepat sebenarnya kita mengambil sebuah kesimpulan. Kan sebenarnya ada, ya tadi yang dibilang ada audit yang harus dilakukan dulu, lalu kemudian hasil evaluasi nanti dibicarakan dengan pihak-pihak terkait, baru ada kesimpulan yang bisa diambil. Kapten Sarjono, tapi kalau kita merujuk kepada peristiwa sebelumnya, bahwasanya tidak ada jadwal penerbangan untuk AirAsia pada hari Minggu, apakah memang sebenarnya, maaf, penerbangan yang tidak diketahui oleh pihak Kementerian Perhubungan ini sering terjadi, sepengetahuan Anda? Saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali ada sebuah penerbangan yang tidak memiliki izin. Tidak mungkin terjadi. Kalau penerbangan yang tidak memiliki izin, pasti flight plan-nya tidak ada di ATC, di tower itu. Izin tertinggi dari mana sebenarnya, Cap? Izin itu dalam bentuk izin pasti yang mengeluarkan Kementerian Perhubungan. Tidak mungkin ada pihak lain yang mengeluarkan izin penerbangan. Kalau dalam kasus ini, saya menduga ini adalah penerbangan extra flight, di mana dalam rangka angkutan transportasi Natal dan Tahun Baru, atau pihak-pihak maskapai itu melakukan extra flight. Nah, extra flight ini pasti menggunakan flight approval, tidak termasuk dari bagian izin yang sifatnya reguler. Oke, flight approval ini sendiri siapa yang mengeluarkan? Flight approval yang mengeluarkan pasti dari Kementerian Perhubungan. Berarti dengan kata lain, walaupun ini dikatakan merupakan penerbangan ekstra atau penerbangan tambahan, pasti melalui izin dari Kementerian Perhubungan? Harus ada flight approval. Kalau nggak ada, berarti ada pelanggaran serius dari pihak AirAsia. Dan saya nggak yakin juga ada ya pihak atau maskapai yang seceroboh itu terbang tanpa izin. Kenapa tidak yakin? Tidak mungkin. Itu pelanggaran serius, bukan pelanggaran main-main. Bisa dibukukan operasinya secara keseluruhan, bukan cuma rute saja. Oke, lalu kita juga berbicara soal masalah pihak AirAsia dikatakan tidak mengambil laporan keadaan cuaca pada saat itu dan tidak mendapatkan briefing dari Flight Operation Officer. Kapten Sarjono, sebenarnya seberapa penting hal ini dilakukan? Dari setiap dispatch atau dari setiap keberangkatan pesawat, setiap pilot pasti wajib untuk memiliki informasi cuaca, baik itu cuaca di stasiun keberangkatan, cuaca di perjalanan, maupun cuaca di stasiun destinasi atau tujuan. Begitu juga dengan cuaca di stasiun-stasiun yang akan menjadi tujuan alternate atau tujuan alih. Nah, kalau keberangkatan ini tidak berdasarkan itu jelas kecerobohan. Dan saya juga tidak yakin Kapten Irianto mau melakukan itu. Jadi pasti dia sudah memiliki data-data cuaca, karena data-data cuaca itu diperlukan untuk membuat atau menganalisa flight plan yang diberikan, juga menganalisa jumlah bahan bakar yang dibawa dan lain sebagainya. Jadi saya yakin sekali bahwa keberangkatan pesawat AirAsia yang nahas ini sudah memiliki cuaca itu.
Apakah diambil secara fisik ke kantor BMKG? Ya saya tidak tahu. Dikatakan diambil pada pukul 7, Cap. Sesaat setelah pesawat tersebut sudah berangkat. Itu wajar saja kalau. Jadi tidak ada masalah? Enggak, terjadi sesuatu, terus kemudian pihak AirAsia ingin memiliki data terkini, boleh-boleh saja. Tapi kan tidak berarti diambil data itu jam 7 untuk penerbangan jam 5:30. Kan tidak begitu kesimpulannya. Oke, Kapten Sarjono, lalu kita berbicara juga tentang masalah briefing yang harus diterima oleh seorang pilot. Seberapa besar sebenarnya manfaat dari briefing ini? Briefing ini penting, karena briefing ini memberitahu kepada pilot tentang keadaan cuaca, tentang aturan atau batasan-batasan yang berlaku di dalam penerbangan itu, tentang berat, tentang maintenance daripada pesawat, status daripada pesawat dan lain sebagainya. Tetapi tidak harus dilakukan oleh flight operation officer atau yang biasa disebut dispatcher. Pada umumnya beberapa airline itu sudah melakukan yang namanya self briefing. Singapore Airlines melakukan itu, Silk Air melakukan itu, Qatar Airways melakukan itu, Etihad melakukan itu, melakukan self briefing. Tidak ada lagi face to face briefing dan lain sebagainya. Garuda masih melakukan face to face briefing. Merpati masih melakukan face to face briefing. Nah, tinggal tergantung nanti company operation manual di AirAsia itu bunyinya seperti apa. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi lagi-lagi jangan kita langsung mengambil kesimpulan bahwa ini terjadi pelanggaran di dalam operasional, lalu kemudian terjadi pembekuan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus hati-hati. Saya sih sebelum lari ke keputusan itu sebaiknya kita sabar dulu, berhati-hati, kita evaluasi dulu sampai nanti kita tahu betul penyebabnya apa. Baru nanti ada punishment atau apalah yang perlu diberikan. Tadi Anda sempat menyebutkan tentang masalah self-briefing. Bedanya dengan briefing yang harusnya dilakukan, manual briefing yang sampai saat ini masih dipermasalahkan, apa, Kap? Saya tidak tahu. Yang saya tahu di operation manual di AirAsia itu terjadi perubahan. Jadi ada beberapa paragraf di aturan-aturan dispatch atau pemberangkatan yang berubah. AirAsia Malaysia sudah 2 tahun belakangan ini kalau tidak salah melakukan self briefing buat pilotnya. Kalau tidak salah juga AirAsia Indonesia dalam setahun belakangan ini juga sudah melakukan yang namanya self briefing. Nah, tinggal nanti di-compare company operation manualnya seperti apa. Karena company operation manual itu digunakan dan mendapat approval daripada Kementerian Perhubungan. Jadi harus dilihat aturan yang berlaku itu seperti apa, dan pasti tidak melangkahi daripada CASR atau Civil Aviation Safety Regulation yang berlaku di negara kita. Oke, Kapten Sarjono, adakah sebenarnya peraturan atau juga ketentuan yang mengatur tentang beberapa hal yang dipermasalahkan saat ini, seperti memang adalah kewajiban dari pihak maskapai untuk mengambil secara fisik laporan cuaca ke BMKG, atau juga seorang pilot harus menerima manual briefing? Adakah peraturan yang mengatur hal-hal tersebut sebenarnya? Saya rasa ada peraturan itu. Tapi selama nanti saya tadi bilang, kalau company operation manualnya itu diakomodir, kemudian disetujui oleh Kementerian Perhubungan, maka itu yang berlaku, karena itu pasti sudah memiliki margin terhadap CASR. Oke. Kapten Sarjono, adakah selain merefer, menjadikan referensi dari laporan BMKG, adakah mungkin yang menjadi panduan lain dalam merujuk keadaan cuaca saat itu yang digunakan oleh pilot-pilot saat ini? Banyak, kalau tergantung dari maskapainya. Ya, kalau AirAsia saat ini dia menggunakan meteorologi selain dari BMKG, juga dari NASTEC. Nah, beberapa airline lain menggunakan weather information atau informasi cuaca dari Jeppesen, atau ada yang dari provider lain. Jadi macam-macam.
Tetapi apapun yang digunakan oleh mereka, sekali lagi tetap harus disepakati atau diizinkan oleh pihak Kementerian Perhubungan. Kalau kita melihat, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa rujukan yang bisa digunakan oleh para pilot ini untuk melihat keadaan cuaca pada saat itu. Adakah spesifikasi atau mungkin standarisasi yang dilakukan oleh para pilot sendiri sehingga mereka lebih suka untuk merujuk kepada yang mana, begitu? Enggak, weather informasi ya weather informasi. Enggak akan ada variabel. Nah, biasanya kalau pilot itu sampai di flight operation, dia review cuacanya, ternyata ada informasi-informasi cuaca yang sudah tidak valid karena ada batas waktunya, dia akan minta sama flight operation officer untuk diberikan cuaca yang baru. Kapten, dari pengalaman Anda sendiri secara pribadi, sebenarnya kalau kita melihat ada begitu banyak lembaga yang menyajikan weather report, adakah perbedaan di antara perbedaan hasil yang ditunjukkan atau ditampilkan oleh perakiraan cuaca dari masing-masing lembaga ini? Nggak ada. Ilmunya sama, sumbernya sama dari alam, ya satelitnya sama, jadi nggak ada. Cuman ini bedanya cara mereka menyajikan saja, format menyajikan. Oke, baik, terima kasih Kapten Sarjono Joni Citrokusumo, pengamat penerbangan sudah bergabung bersama dengan kami untuk sore hari ini.